فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya, ikhwan. Kajian tafsir kita masih pada surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Masih membahas tentang ciri-ciri kaum yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti dari orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang dua sifat mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum wa yuhibbuna. Cinta dari dua arah. Allah cinta kepada mereka, dan ini yang paling tinggi. Kemudian mereka pun juga mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan segala tuntutan dan konsekuensinya. Ketika mereka mengaku mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah mutaba'atur Rasul, mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara tuntutannya, konsekuensinya adalah ma'rifatullahi ta'ala, harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, wal iktsar min dzikrih, dan banyak dan sering menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dipenuhi tuntutan dan konsekuensi itu semua, baru seseorang dibenarkan pengakuannya kalau dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tanpa pembuktian itu semuanya, maka kata beliau kemarin, itu hanyalah mujarradud da'wah, hanyalah semata-mata pengakuan semata yang kosong dari bukti. Sekarang kita masuk sifat mereka yang berikutnya. Sifat yang ketiga, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa min sifatihim annahum, dan diantara sifat-sifat mereka adalah bahwasanya mereka azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ini sifat ketiga dan keempat. Dua sifat yang satu paket dan segandeng, sebagaimana sifat pertama dan sifat kedua. Sifat mereka adalah adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka adalah orang-orang yang merendah kepada kaum mukminin, dan mereka adalah orang-orang yang perkasa, menunjukkan kekuatan dan kehebatannya, 'alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Perhatikan di sini ya, kawan. Disebutkan sebuah faedah bagus dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang rahasia penggunaan huruf ala. Ini unik ya. Kalau kalian perhatikan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kaum tersebut mereka azillah. Mereka adalah merendah. Tapi pun begitu, mereka sudah merendah pada kaum mukminin, tapi Allah tutup. Masuk nanti lanat, nanti batal puasa. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf jar ala, alal mukminin. Yang satu menunjukkan rendah, azillah, ya kan?
merendah. Yang satu sambungannya huruf jarnya malah menunjukkan apa? Ketinggian. Iya kan? Azillatin 'alal mu'minin. Menunjukkan bahwasanya merendahnya kaum mukminin satu dengan yang lainnya itu tidak menjadikan kedudukanmu itu rendah. Unik ya ayatnya. Padahal ayatnya azillah. Ini menunjukkan rendah. Tapi Allah justru menyambungnya dengan huruf jar apa? Al. Menunjukkan ketika kamu merendah kepada kaum mukminin, itu sama sekali tidak akan merendahkan statusmu. Itu tidak akan menjadikanmu orang yang hina. Di sini azillahnya bukan min ajlil hawan. Bukan karena kamu itu lebih rendah statusnya memang rendah, bukan. Ini azillahnya bisa babir rahmah wasyafaqah, dengan sebab adanya kasih sayang, dengan sebab iba, dengan sebab ingin berbuat baik kepada mereka. Kamu harus merendah supaya kamu bisa buat baik. Kalau kamu tetap di atas, kamu nggak bisa ngasih kebaikan untuk orang. Kamu jauh dari mereka, maka kamu harus apa ini? Merendah. Turun ke bawah dulu supaya mendekat dengan kaum mukminin sehingga mereka bisa dapat kebaikan dari kamu. Sehingga kami itu nggak tinggi, nggak susah dijangkau, susah didapat, susah digapai. Kebaikannya sulit turun, sulit dirasakan. Nah, sehingga ini faedah yang luar biasa. Kata beliau, kita bawakan ya kan lafadznya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Lama kana dzul minhum zulla rahmah wa atfin wa syafaqah wa ikhbar." Tatkala kerendahannya kaum mukminin ini kepada sebagian mereka adalah kerendahan dalam bentuk rahmat, kasih sayang, dan juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan dia untuk tawadhu, makanya dia merendah. Bukan karena memang dia merendah karena posisi dia memang lebih rendah, bukan. Ini namanya zul ikhbar. Karena dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh dia merendah, maka dia apa? Merendah. Nah. Maka adahu bi adati ala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyambungnya dengan huruf jar ala. Tadminan limaani hadil af'al. Untuk memasukkan makna-makna yang lain dari perbuatan tersebut. Supaya jangan dibayangkan rendahnya memang rendah betulan. Rendah yang hakiki, bukan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa. Tidaklah seorang itu merendah tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan rafa'ah. Allah akan mengangkatnya. Ketika dia merendah, Allah SWT justru apa? Mengangkat derajat dia. Justru ini orang yang tinggi di mata Allah SWT. Kenapa? Karena dia merendahnya karena Allah. Bukan karena memang dia lebih rendah, karena dia hina, bukan. Fa innahu lam yurid bihi zullal hawan alladhi sahibuhu zalilun. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dengan kerendahan ini kerendahan karena kehinaan, yang mana pelakunya itu adalah orang yang hina, bukan. Sehingga rendah disuruh merendah bukan supaya dihinakan. Nah, azillatin 'alal mu'minin disuruh oleh Allah untuk merendah bukan agar kamu menjadi orang yang hina. Nah, kemudian beliau bawakan sebuah hadis, namun lafadznya belum didapatkan seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga ini ya kan faedah bagus yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait penggandengan huruf jar ala dengan kalimat apa ini? Azillah. Nah. A'izzatin 'alal kafirin, kalau ini baru. Kalau ini memang kamu yang menunjukkan kehebatanmu dan merendahkan orang-orang kafir, karena mereka memang rendahnya rendah apa ini? Kehinaan. Karena mereka kafir. Memang pantas kita pakai huruf jar apa ini? Ala. Karena memang kaum mukminin itu di atas orang-orang apa? Kafir. Karena memang status mereka hina. Di sini kan tapi dua-duanya Allah pakai apa? Ala. Tapi yang satu bukan kerendahan kehinaan, yang satunya kerendahan apa? Kehinaan.
Yang kepada kaum mukminin, kalau kamu merendah, kamu tidak menjadi hina. Tapi kalau kamu merasa tinggi dari orang kafir karena memang mereka itu hina. Luar biasa ayat ini. Ini sifat ketiga dan sifat keempat. Sehingga jangan malu, jangan gengsi untuk merendah kepada kaum mukminin. Itu justru akan mengangkat derajatmu. Nah. Fahum lil mu'minina azillah. Kata beliau, maka mereka kepada sesama kaum mukminin adalah orang-orang yang merendah. Min mahabbatihim lahum. Merendahnya bukan karena apa-apa, karena rasa cinta mereka kepada kaum mukminin. Ini tadi yang disebut dengan apa? Zullul rahmah wa syafaqah. Karena rasa cinta mereka kepada sesama kaum mukminin. Wa nushihim lahum, dan karena mereka ingin memberikan nasihat, ketulusan hati mereka kepada kaum mukminin. Nus itu al-khalas, al-ikhlas, tulus. Walinihim warifihim, dan kelemah lembutan mereka kepada kaum mukminin. Wara'fatihim, mirip. Ra'fah dengan rahmah ini mirip. Rahmah itu keinginan, kasih sayangnya itu bentuknya ingin memberikan manfaat. Kalau ra'fah ini kasih sayangmu itu bentuknya ingin menjauhkan dari yang kamu sayangi itu mudorot. Namanya bentuk sayang itu kan bisa dua cara. Bisa dengan memberikan yang kamu sayangi itu manfaat. Bisa dengan cara menjauhkan dari dia apa? Mudorot. Iya kan? Ketika dia senang dengan suatu mainan, kamu belikan. Kamu kasih jajan misalnya. Ini dengan cara apa kamu kasih sayangnya? Memberi. Iya kan? Tapi ketika dia sakit, ketika dia nggak enak, kamu bawa dia berobat. Untuk apa? Ini bentuk sayang juga. Kamu obati dia, kamu bawa dia berobat ke dokter. Ini bentuk sayang. Dengan cara apa? Menjauhkan dari dia yang menyakiti dia. Dua-dua bentuk apa ini? Sayang. Yang satu rahmat, yang satu apa? Ra'fah. Nah, sama-sama kasih sayang dua-dua artinya. Yang satu jadinya rahim, yang satu jadinya ra'uf, ra'fah. Nah, namanya apa orangnya? Ra'uf. Nah. Wa rahmatihim. Ini sebut dua-dua. Ada ra'fah, ada apa? Rahmah. Paham ya? Perbedaan antara ra'fah dengan apa ini? Rahmah. Dua-duanya bentuk kasih sayang. Beda bentuk saja. Nah, dua-duanya adalah sebagai ungkapan kasih sayang. Bihim, kepada kaum mukminin. Wasuhulati janibihim, dan karena ringannya, gampangnya hati mereka, sisi mereka, gak sulit untuk digapai. Wa qurbi syai' alladhi yutlabu minhum, dan dekatnya sesuatu yang dicari dari mereka. Mereka mendekat, merendah supaya terasa dekat apa yang diharapkan dari mereka. Baik berupa harta, baik berupa ilmu, baik berupa tenaga. Makanya kita katakan tadi, dia mendekat, dia merendah supaya dekat dengan kaum mukminin, supaya kaum muslimin yang lain itu bisa dapat apanya? Kebaikan dia. Makanya dia turun ke mana? Bawah. Supaya orang lain dapat apa dia? Kebaikan dia. Gak sulit dijangkau. Gak payah mengharapkan kebaikan dari, karena dia sudah apa ini? Turun ke bawah. Sudah mendekat dengan kaum mukminin. Wa 'alal kafirina billah al-mu'anidina li ayatihi, dan kepada orang-orang kafir kepada Allah yang menentang ayat-ayatnya, al-mukadzibina li rusulihi a'izzatun, dan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya, mereka itu a'izzah, mereka menampakkan kekuatan mereka, mereka perkasa di hadapannya. Wa qad ijtama'at himamuhum wa azaimuhum ala mu'adatihim, telah terkumpul tekad dan keinginan mereka untuk memusuhi mereka. Telah terkumpul semua tekad mereka untuk memusuhi orang-orang apa ini? Kafir. Untuk siap mereka bermusuhan dengan orang-orang kafir. Wa badzalu juhdahum fi kulli sababin yahsulu bihil intisar alaihim, dan mereka pun mengerahkan segala kemampuan mereka untuk melakukan semua sebab yang dengan itu mereka akan mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Mereka rela melakukan apa saja, yang penting mereka di atas orang kafir. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai bentuk izzahnya kaum muslimin, kaum mukminin di atas orang kafir. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah,
dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Wa min raibatil khail. Nanti min kuwahnya di situ yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Ar-rami. Ala innal quwwata ar-rami. Ala innal quwwata ar-rami. Ketahuilah bahwasanya kuwah, kekuatan yang diperintahkan untuk dipersiapkan itu adalah memanah. Nah, atau menembak di zaman sekarang juga bisa. Wa min ribatil khail, dan juga dengan mengikat kuda. Kuda diikat berarti untuk dilatih. Kuda perang. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Dengan itu kalian menakut-nakuti musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Persiapannya yang kita lakukan itu adalah tujuannya untuk membuat gentar siapa? Orang kafir. Supaya mereka tahu kita itu persiapan untuk memerangi mereka. Kita itu tidak tinggal diam. Sehingga ini ya ikhwan, latihan-latihan yang seperti itu, memanah ataupun yang semisalnya, tujuannya agung, bukan semata-mata untuk nyari sehat, bukan untuk ngisi kekosongan, bukan. Niatannya mulia dan sangat tinggi. Tujuannya adalah untuk membuat gentar siapa ini? Musuh. Biar mereka tahu kita itu punya persiapan. Benar, biar mereka itu tahu kita tuh nganggap mereka sebagai apa? Musuh, bukan sebagai kawan. Makanya kita melakukan persiapan seperti itu, persiapan untuk membunuh siapa? Mereka, iya kan? Yang dilakukan itu permainan-permainan yang bisa menghilangkan apa? Nyawa. Sehingga tujuannya sangat besar ya, makanya diniatkan dengan seikhlasnya. Nah, ketika belajar memanah dan yang lain-lainnya itu niatnya diikhlaskan. Bukan sekedar untuk ngisi kekosongan, nunggu buka, atau biar nggak tidur pagi dan yang lain-lainnya. Itu terlalu rendah. Alasan-alasan seperti itu. Niatan utamanya adalah untuk membuat gentar siapa ini? Musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga musuh kita. Nah, wa'aduwakum. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, asyidda'u 'alal kufari ruhama bainahum. Ini sifatnya para sahabat. Dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat seharusnya sama sifat mereka. Asyidda, keras kepada orang-orang kafir, ruhama bainahum, dan kasih sayang kepada sesama mereka, saling menyayangi kepada sesama mereka. Jangan dibalik. Asyidda 'alal mu'minin, kemudian ruhama ma'al kafirin. Jangan dibalik, kerasnya sama orang sendiri, kawan sendiri, sama orang kafir malah apa ini? Malah lembut. Nah. Fal ghirdah asyadidah ala a'da'illah, maka kekerasan yang kuat kepada musuh-musuh Allah, ingat, keras yang kuat kepada musuh Allah, mimma yuqarribul abda ilallah, termasuk perkara yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Dengan sifat keras kita kepada orang kafir, itu justru mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keras pada tempatnya. Itu akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuwafiqul abdu rabbahu fi sukhtihi alaihim. Dan dengan itu, dengan kamu sikap keras kepada orang kafir, kamu telah mencocoki Rabbmu dalam hal kebencian Allah kepada mereka. Allah benci kepada mereka. Konsekuensi benci apa? Dilembuti atau dikerasi? Dikerasi. Sehingga kamu sifatmu sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencocoki Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah benci kepada mereka, Allah murka kepada mereka. Sejalan dengan sikap kamu yang apa ini? Keras kepada mereka. Iya kan? Kalau Allah sayang kepada mereka, kamu sifat dengan keras, berarti apa? Kamu nyelisihi. Nggak sejalan kamu dengan sikapnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini dua alasan kenapa kita harus bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Satu, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, itu dalam rangka mencocoki sikap Allah kepada orang kafir, di mana Allah murka kepada mereka. Wala tamna al-ghidhah alaihim wa syiddah da'watahum ila din. Ini perlu digarisbawahi. Tidak menghalangi kita seharusnya sifat tegas dan keras kita kepada mereka untuk mendakwahi mereka. Bukan berarti isinya dicaci maki mereka, dihantami segala macamnya, bukan. Nah, bukan berarti disifati dengan tegas dan keras, berarti kita tidak didakwahi, tidak. Tetap didakwahi dengan lemah lembut. Nah, tapi bukan berarti kita apa ini? Lembek kepada mereka. Al-Islami allati hiya ahsan, billati hiya ahsan, dengan cara yang paling apa? Baik. Ngajaknya mereka itu billati hiya ahsan. Lihat, Allah minta kita ketika dakwah itu tidak sekedar baik caranya, tapi cari cara yang ahsan, yang paling baik. Sehingga kamu punya daftar. Ini orang kayak gini, ini bisa diginikan, bisa digini.
Dari semua cara itu yang kamu punya, cari mana cara yang paling apa? Ahsan. Allah nggak meminta kita untuk dakwahi mereka dengan cara yang baik, tidak. Allah minta yang lebih tinggi levelnya daripada itu. Allah minta kita mendakwahi mereka, siapapun yang menyelisih kita, didakwahi dengan cara yang paling apa? Baik. Sehingga ini berat ya, Pak. Tugasnya para dai, tugasnya orang-orang yang ingin ngajai orang kepada kebaikan itu berat. Kamu harus tahu mana cara yang paling apa? Ahsan. Yang paling baik. Bukan cara yang hasan. Cara yang hasan belum cukup. Nah, billati hiya ahsan. Fatajtami'ul ghilzah alaihim wallin fi da'watihim. Sehingga dengan itu kamu menggabungkan antara dua sifat yang bukan bertolak belakang. Meskipun mungkin bagi sebagian orang yang nggak paham itu bertolak belakang. Antara apa? Al-ghilzah alaihim, sifat tegas kepada mereka dan keras, wallin fi da'watihim, dan lemah lembut ketika apa ini? Mendakwahi. Ya ketika dakwahnya tetap lemah lembut. Bukan berarti kamu lemah lembut itu berarti kamu nggak tegas lagi kepada mereka. Pak, ayo Pak masuk Islam, Pak, Islam itu begini. Ngomongnya dengan lemah lembut, nggak diapain. Bener, kamu masuk Islam nggak? Mau masuk Islam pukul kok. Kan nggak kayak gitu. Ini namanya orang nggak paham metode dakwah. Kekerasan kamu kepada orang kafir, ketegasan kamu itu tidak menghalangi kamu ketika mendakwahinya itu dengan apa ini? Dengan lemah lembut. Paham sampai sini Evan ya? Sehingga itu bukan dua hal yang bertentangan, bahkan mungkin untuk dikumpulkan dan digabungkan. Kata beliau, fatajtami'u, maka berkumpul antara sifat ghilzah alaihim, tegas kepada mereka, wallin fi da'watihim, dan lemah lembut kepada mereka ketika sedang mendakwahi mereka. Wakilal amrain fi maslatihim, dan kedua perkara tersebut adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri. Mereka dikerasi supaya mereka nggak terus-terusan di atas apanya? Kekufuran, supaya tahu mereka bahwasanya itu pelanggaran berat yang mereka lakukan, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya sadar. Ibarat nyuci itu dikerasi itu pakai sikat itu untuk menghilangkan apanya? Kotorannya. Ketika membilasnya cukup apa ini? Pelan saja mengeluarkan apanya? Airnya. Nggak harus pakai apa ini? Pakai yang cara yang kasar enggak. Nah, sehingga itu semua untuk kemaslahatan mereka. Wa naf'uhu a'idun ilaihim, dan manfaatnya kembali kepada mereka. Dilembuti supaya dia gampang apa ini? Tertarik kepada apa yang kamu dakwahkan kepada dia berupa Islam. Sehingga ini ikhwan, sifat yang ketiga dan yang keempat dari kaum yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti dari orang-orang yang murtad itu. Mereka adalah orang-orang yang azillatin 'alal mu'minin. Ingat pakai ala, sehingga kamu nggak usah khawatir kamu menjadi orang yang hina. Kalau kamu merendah tawadhu kepada kaum mukmin, kamu nggak akan menjadi hina, kamu nggak akan rendah. Nah, bahkan Allah sudah menjamin kamu akan lebih tinggi dengan kamu semakin merendah pada kaum mukminin. Di sisi yang lain, kamu adalah orang-orang yang perkasa dan menunjukkan kehebatan, menunjukkan apa yang kamu punya dari kekuatan pada orang-orang apa? Kafir. Memang mereka itu pantas untuk dilakukan seperti itu, memang mereka rendah, hina. Makanya alal kafirin, di atas. Memang mereka di mana? Di bawah. Adapun pada kaum mukminin bukan karena mereka di bawah, tidak. Nah, karena kamu sayang dengan mereka, karena kamu cinta dengan mereka dan ingin memberikan manfaat, maka kamu rela turun mendekat kepada mereka agar mereka bisa dapat manfaat dari kamu. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun ciri-ciri mereka yang berikutnya, yang kelima maupun yang keenam, nanti insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.